Nah, Mar, jadi kan di buku yang lu tulis itu, lu menempatkan lu adalah di posisi anak, gitu kan? Apa yang pengen lu sampaikan dari buku itu untuk si orang tua mungkin yang baca? Ya intinya sih yang paling penting adalah komunikasi tadi Pak Ustadz bilang bahwa ajakan itu kan sangat penting gitu loh. Dan mungkin kita sekarang udah hidup di dunia modern di mana orang tua tuh bisa ngobrol dengan, dan orang tua tuh bukan berarti yang melahirkan saja ya. Ini bener-bener buat gue sama Fauzi. Jadi bagaimana caranya, lu sebagai anak ya, bagaimana caranya supaya si orang tua ini gampang atau mudah mengatur si anak atau nyuruh si anak? Nah mungkin Pak Ustadz bisa jawab ya. Bukan. Dari sisi anak. Oh iya. Tahu. Kan tadi nggak mau, kenapa sih mesti diperintah? Atau mungkin yang salah, atau cara yang seperti apa yang harus gue lakuin, terapin sama anak-anak? Ya mungkin bisa mulai dalam asumsi. Yang membuat lu nggak kesel gitu? Ya, dimulai dari asumsi bahwa ketika satu orang diapresiasi akan kapabilitas intelektual ya, pasti mereka merasa senang, ya kan? Ketika kita mengobrol daripada, kamu harus gini-gini, tapi kayak, tahu nggak akan hal ini? Tahu nggak manfaatnya puasa? Menurutmu apa? Gini. Oh iya, kalau menurutku begini-begini. Bahkan orang tua ketika bisa berdialog seperti itu dengan anak, itu pasti environment yang sangat sehat gitu loh. Sehingga kayak, aku bisa berpegang tahu seperti ini, dan bahkan menjadikan yang menyuruh, yang mengajak menjadi role model gitu loh. Daripada cuman aku melakukan ini karena aku takut ketahuan nggak, atau udah nggak otoriter lagi, udah jauh. Iya, benar. Tapi makanya harus ada 3 tadi. Satu ada ainul yakin. Jadi keyakinan yang tumbuh karena melihat bagaimana orang melakukan, bagaimana hasilnya. Yang kedua karena ilmu yakin, dipahamkan keilmuannya. Karena kalau tidak dengan kesadaran, nanti orang suruh belajar ya dia baca buku tapi nggak pindah-pindah halaman. Kenapa? Karena masih ditungguin. Begitu orang tuanya pergi langsung tutup, ganti Shinchan, ganti yang lain-lain maksudnya. Yang ketiga adalah hakul yakin. Saya punya teman yang dia sangat tidak terima dengan suruh pakai sabuk. Sabuk pengaman seatbelt itu seatbelt biasa. Tapi begitu dia ngalamin di tol, mohon maaf, dia harus ngerem mendadak, anaknya itu terlepas sampai mentok ke kaca depan dan kacanya pecah. Sejak saat itu, walau sekedar berapa meter saja dia pergi, tetap pakai safety belt. Dia tidak mau lupa jalan sampai klik betul itu semua. Ternyata orang kadang-kadang tahu perlu hakul yakin. Demikian juga kita, kenapa suruh puasa? Kenapa suruh sholat? Tidak perlu ditunjukkan, ini loh kalau masuk neraka, pahamkan tentang neraka. Kalau orang sudah paham sholat, maka tidak usah disuruh. Nah, itu jadi menanamkan sadar. Itu bagus, artinya bahwa bagaimana membangun kesadaran, bukan membangun satu perintah-perintah, bagaimana hanya karena la ikraha fiddin. Pelaksanaan agama itu jangan karena terpaksa. Kenapa patokannya tetap ke Al-Quran lagi nih Pak Ustadz? Bahayanya apa kalau misalnya patokannya nggak ke Al-Quran nih? Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kita ini punya banyak keterbatasan. Ini mohon maaf, ada 6 alasan sebetulnya. Tapi saya terangkan 2 aja. Ini strategi marketing biar nanti kita masih ada panjang episode baru lagi. Satu, bahwa manusia punya keterbatasan. Kita tidak tahu sementara Allah tahu. Kedua, kita itu tidak tahu hakikat diri kita sendiri. Misalnya kita nggak tahu tentang ruh, tentang nyawa. Nyawa itu bentuknya padat, cair atau gas. Nyawa itu warnanya apa? Maka kita terikat oleh yang maha segalanya. Maka wajar dong kalau Allah merintahkan sholat. Karena kita ini di atasnya, bisa kita menunda kematian? Nggak bisa. Kita bisa, kalau ada orang mati diambil nyawanya, kemudian masukkan lagi biar hidup. Itu kuasa Allah. Maka wajar kalau kita mengakui keberadaan Allah. Maka nanti syukur itu diantaranya bentuk idharu ubudiyah. Sholat itu adalah bentuk bahwa kita seorang hamba. Kita ini seorang ciptaan Tuhan. Kamu nggak bisa loh bikin anak aja nggak bisa. Kalau bisa saya bikin anak yang hidungnya 3, bisa nggak? Kupingnya 5. Sebetulnya diarahkan, ini pentingnya iman. Maka bahasa kita harus dengan bahasa iman. Ibadah ini harus ditangkap dengan bahasa iman. Tapi tidak mudah bagi anak-anak milenial kalau hanya sekedar diperintah tadi. Inilah manusia ngopi di sini. Emang punya keterbatasan. Setiap manusia pasti punya keterbatasan. Kenapa Umar protes? Karena nggak pernah datang di ngopi ini. Ini kan beda lagi. Itu banget, penting banget. Nah, pertanyaannya balik lagi nih, bagaimana caranya memerintahkan atau mengajar anak-anak yang dicontohkan baginda Rasul?
pertama. Ngopi dulu. Oh. Iya, pembangkangan itu sebenarnya benefitnya nggak terlalu banyak sih. Ini cuman peperangan yang dilakukan cuman egonya lebih gede. ego doang. Dan ketika udah kelar tiba-tiba jadi bermasalah sama orang tua terus apa? Kadang nyesel lagi ya. Iya. Gitu aja sih. Kalau nyesel dunia nggak apa-apa, nyesel akhirat itu yang susah.